di minggu pertama, sehingga ketika kita trading di situ kita hold atau kita tahan sampai di akhir bulan. Tapi kalau di bulan selanjutnya juga ternyata beritanya juga masih bagus, kita tetap tahan. Kadang ya kalau orang-orang yang baru belajar gitu, udah 1% sehari. 1% sehari ya. Iya. Jadi kalau nanam saham, beli kucing dalam karung, 5 detik. Saking real time-nya. Itu harus pantengin juga itu. Pantengin juga. Jadi begitu dia keluar beritanya, udah langsung. Ya, kita lanjut. Ini makin asik, makin seru ini dengan Bang Doni Sasaki. Ternyata apa ya, dunia trading ini terus terang saya belum memahami sebenarnya nih Bang Doni ini. Seperti apa dunia trading. Bang Doni ternyata ini ahli. Kenapa banyak pengikutnya, banyak orang setia menontonnya ya karena memang memiliki pemahaman. Intinya di situ Bang Doni ya. Nah, tadi di segmen 1 sudah dijelaskan riwayat. Ini sangat luar biasa sehingga ya Bang Doni ya seperti inilah sekarang Doni Sasaki yang kita kenal. Bang Doni, saya makin penasaran ini mengetahui sebenarnya ini dunia trading. Trading. Ya, dalam yang sering kita lihat di berita maupun ini kan sebenarnya apa ya, indeks saham ya. Indeks saham. Ini yang sudah ada tempatnya di Jakarta gitu. Apakah ini miniaturnya atau seperti apa perbedaannya? Kita ngejelasinnya dari perbedaan dulu berarti ya. Betul. Kalau di Indonesia itu adanya BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang jelas yang kita tahu itu adalah saham kan, karena di sana itu ada ya mungkin ada BRI atau bank lah, ada bank, kemudian ada Telkom dan banyak lah perusahaan-perusahaan yang masuk sana termasuk Unilever. Perusahaan terbuka ya, yang melepas saham terbuka. Ya. Dan perusahaan-perusahaan yang masuk sana itu memang sudah diseleksi ya, sudah diseleksi oleh BI. Jadi kalau nggak salah itu minimal 5 tahun lah proses progresnya udah bagus baru bisa masuk ke sana. Itu saham. Cuman kalau saham saya nggak main. Nah, jadi kalau ada istilahnya orang tanam saham, nah berarti itu dia di BI-nya. Bedanya berarti kita masuk ke trading gitu kan. Nah, trading ini. Kalau saham itu kita nunggu di harga murah. Terus kita beli, kita berharap nih sebulan pas tahun ke depan dia naik di harga yang menurut kita yang kita targetkan baru kita jual, baru kita untung. Jadi ada penargetan berarti. Ada penargetan. Jadi kalau misalkan harga saham sekarang 2.000, oke lah ini potensi ini dengan kajian kita akan kaji secara historis perusahaannya bagus, terus kemudian laporan setiap tahunnya bagus dan dia punya proyeksi yang jelas ke depan gitu kan. Berarti itu secara swadaya kita pelajari dulu. Pelajari. Karena kita nggak mungkin nanam saham beli kucing dalam karung. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kita mau beli saham, kita cari dulu laporannya. Nah, itu bisa diakses di perusahaan-perusahaan. Ya, setiap perusahaan itu punya laporan keuangannya. Mudah nggak didapatkan? Mudah ya. Mudah. Itu bahkan di dalam bursa itu kita sudah disediakan untuk kita pelajari. Apakah di situ tidak, misalnya nih untuk memancing orang beli, memungkinkan nggak ada modifikasi sehingga orang tertarik gitu dengan misal laporannya peningkatan terus ada nggak kejadian seperti itu? Kalau itu mungkin di luar sana. Mungkin kalau marketingnya kali ya, kalau marketing. Memang kalau di sana kita sudah disediakan laporan itu memang aktual. Ibaratnya terus kemudian itu real ya. Nah, laporan bulanan, laporan tahun dan sebagainya. Tapi itu kalau pengalaman saya nggak terbanyak ke situ. Cuman kalau secara fasilitas, ya itu fasilitasnya di sana gitu. Jadi benar-benar kita menanam saham itu ya benar-benar dengan berdasarkan kesadaran. Kesadaran pengetahuan kita memang sudah pelajari dan sebagainya. Karena kalau kita mau nanam asal nanam dan berharap nanti naik, itu gambling dong. Nah, ini dia. Ini karena berbicara gambling itu kan ada aturannya, kan ada MUI kita, kemudian ada OJK, negara yang hadir di pengawasannya itu. Dalam pengamatan Bang Doni, seperti apa sebenarnya peraturan-peraturan itu beredar saat ini? Yang di trading dulu nih. Kalau trading. Kalau trading kita belum masuk. Ini masih di konteks saham. Saham ya. Oke. Nah, kalau kita trading ini masih satu hal yang baru ya di Indonesia. Karena kalau saya kenal trading kan dari tahun 2000 berapa itu ya? 2016 17 lah tenarnya. Lumayan kan? Karena itu masih masa-masa kuliah kan.
2014 malah Bang. 2014. 14. Saya ingat waktu itu masa peralihan dari SBY ke Jokowi ya. Ya. Nah, itu tandanya. Jadi di situ kita belajar trading dan itu masih apa ya? Masih tergolong hanya orang tertentu yang belajar. Nah, dengan adanya corona kemarin mungkin kita kurang kerjaan ya, akhirnya beralih ke situ ya. Dan trading ini jadi apa ya? Jadi pekerjaan alternatif untuk orang lain. Iya. Nah, jadi trading itu sebenarnya banyak, Bang. Ada kita trading di binary option namanya. Itu yang kita trading pakai hanya sebatas candle atau grafik kayak di rumah sakit gitu kan. Ya, kan dipantengin terus apa gimana sih itu? Iya, jadi dipantengin. Nah, itu namanya binary option. Binary option itu ada namanya binomo, Olimtrade, Quotek, banyak lah jenis-jenisnya gitu kan. Itu yang populer kemarin di masa pandemi. Ya. Terus kemudian ada yang namanya forex. Nah, forex ini ya mungkin dari krisis 1992 aja udah ada. Udah ada ya, udah cukup ada. Lama kalau forex. Iya. Forex itu, nah itu yang orang main itu dengan jangka panjang, jangka tertentu. Ya. Misalkan kalau dulu saya main misalkan, itu saya main di bulan, jadi di minggu pertama di bulan, misalkan anggaplah bulan Februari. Ya, Februari. Nah, saya main itu pasti di minggu pertamanya dan tepatnya hari Rabu. Karena hari itu hari pengumuman berita besar. Misalkan tingkat pengangguran Amerika itu disebar ke sana. Diumumkan di situ, atau berita tentang ekspor. Ekspor impor Amerika lah. Nah, itu di sana. Terus kemudian semua tentang perekonomian Amerika itu biasanya itu dilaporkan di hari Rabu, di minggu pertama. Sehingga ketika kita trading di situ, kita hold atau kita tahan sampai di akhir bulan. Tapi kalau di bulan selanjutnya juga ternyata beritanya juga masih bagus, kita tetap tahan transaksi kita. Kita tunggu sampai nanti dia menyentuh target tertentu. Misalnya nih kita modal 1 juta, kita pengen targetnya misalnya 50% dari modal. Ya udah kita tunggu sampai itu. Tapi kalau di pertengahan jalan ternyata baru profit 200 nih untung kita kan, berarti baru 20%. Ternyata ada berita yang berbalik arah lah, kurang baik lah ya, kurang baik. Dan ini ngaruh kan. Ya udah kita langsung cut loss namanya, kita putus di situ juga. Bukan cut loss, kita cut profitnya di situ. Jadi kita langsung take profit, kita langsung tutup transaksi lah sederhananya. Iya, itu udah, otomatis langsung kembali dengan 20%-nya itu. Iya, sekali pencet. Karena digital kan, sekali pencet aja. Gitu. Ya, ini terus terasa belum mampu membayangkan model transaksi yang terjadi di dalamnya ini, Bang. Apa itu? Nah, nanti kita Bitcoin dan segala macamnya itu nanti kita ke sana juga. Betul. Kan bahasanya. Luar biasa ini. Iya. Terus era digital, era kemajuan ini kan segala transaksi itu cuma sekali pencet. Iya. Jadi ibaratnya ya udah. Tapi analisanya yang membedakan gini. Jadi kalau orang main itu nggak perlu belajar, Bang. Cara main pencetnya gitu kan. Tinggal tunjuk aja. Iya, karena pilihan cuma 2. Kalau nggak beli ya jual. Dalam trading itu, karena dia cuma 2 aja pilihannya. Kalau misalkan menurut kita turun ya kita jual. Kalau menurut kita nanti ke depan dia akan naik, kita beli, kita tahan gitu. Masa pilih naik baru kita jual. Nah, tapi yang bikin lama itu kan belajarnya, analisanya. Nah, ini kan nggak gampang sampai kita bisa memiliki kemampuan menganalisa itu. Betul. Kan. Misalkan dalam satu berita nih, kira-kira satu berita ini pengaruhnya itu kemana aja, dan dia berapa lama ini kira-kira akan berpengaruh ke mata uang. Nah, itu kita kalau dalam dunia forex itu yang kita maksud dengan impact. Jadi ngaruhnya. Nah, kadang ada satu berita tuh ngaruh sampai setengah tahun. Wah. Iya. Jadi itu tetap tetap menjadi intip dipantau terus perkembangannya sebuah berita itu. Berita. Misalkan terjadi perang, Bang. Iya. Berarti kan penyedia jasa alat perang nih kan. Betul. Itu kan biasanya Amerika kan. Iya. Ya dolar naik dong. Betul. Jadi kita mencari uang di musibah orang. Selalu ada hikmah di balik musibah. Iya, selalu ada hikmah di musibah. Kadang-kadang lucu di situ. Perang nih, udah dolar naik. Karena dia kan jual senjata terus. Betul. Kadang-kadang dalam dunia forex itu kan, kadang ini jeleknya ya. Iya. Kapan ada perang gitu. Sampai ada doa seperti itu ya. Ini doa nakal. Bukan doa sih, pertanyaan. Itu. Mantap. Nah, jadi tapi kalau misalkan
Yang perang itu adalah mata uang kita tahan. Taruhlah misal kita lagi pegang JPY nih, mata uang Jepang. Ternyata dia bersisi nih sama negara lain dan dia yang mau diserang. Oh, itu cepat kita jual. Sebelum berdampak ini ya. Iya, karena dia nanti habiskan anggaran untuk beli senjata. Mata uang keluar dong. Iya, betul. Untuk beli senjata. Wah, ini memang betul belajar menganalisa ini berarti ya. Makanya kalau kita main forex ini, ya karena forex sekarang masih yang kita perdagangkan ke mata uang asing. Jadi kita harus memang belajar dunia luar. Nah, yang dipelajari ini yaitu kita sebut dengan berita fundamental. Berita fundamental. Jadi berita yang mempengaruhi mata uang. Ini nih harus diketahui ini. Jadi yang karena kan melihat iklan kan, keuntungannya segini. Modal misalnya 2 juta, nanti dapat 3 juta dan segala macam itu. Ada nggak rasio kewajaran yang sehingga kalau orang mau, misalnya pemula, betul, mau beli nih, rasio kewajaran keuntungan itu ada nggak batasnya itu, Bang Doni? Kalau batas sih ada. Paling enggak kalau pemula nih ya, kategori pemula, ya paling enggak 5-10% per hari. Itu udah bagus banget. Karena kalau masa aku belajar dulu itu 1% sehari. Wah, banyak sabar dulu. Iya, karena jadi gini Bang, kalau misalkan analisa kita, kami pemula ya, kita belum paten ini. Jadi karena kita belinya entah di tengah gitu kan. Betul. Jadi kalau tekniknya main itu, ya kita beli di saat dia turun. Di saat dia terpuruk, kita beli ya. Itu kita hantam. Jadi kalau dia mau terpuruk lagi, kita nggak terlalu dalam kerugiannya. Jadi nahannya pun modal yang nahan gitu kan, itu nggak sampai margin call namanya. Jadi nggak sampai batas akhir. Jadi udah balik lagi. Nah, kadang ya kalau orang-orang yang baru belajar gitu, udah 1% sehari. 1% sehari ya. Iya. Jadi kalau 3 sebulan 30% itu udah bagus banget itu Bang. Daripada kita kalau misalkan nginvest atau deposito di bank itu kan cuma berapa persen, itu per tahun juga 0, hitungan tahun juga. Ya betul. Nah, jadi sederhananya kalau orang pola pikir trading ya begitu dia, daripada ke bank ya udah mending ke sini gitu. Nah ini ya, jadi yang jelas pertama harus pelajari dulu ya. Pelajari itu paling penting. Terus kemudian apalagi yang dibutuhkan Bang Doni untuk pemula ini? Untuk pemula, pertama kita pelajari, terus kemudian baru kita semua dipelajari sih Bang. Karena yang kita pelajari itu pertama tentang berita. Iya. Karena kalau di berita itu ada namanya di investing.com, terus kemudian beritanya lagi itu tersedia di Forex Factory. Itu dari real time Bang. Hitungan detik beritanya. Iya, jadi kalau di TV itu ralatnya bisa sehari 2 hari. Kalau di sana hitungan detik. Saking real time-nya. Itu harus pantengin juga itu. Pantengin juga. Jadi begitu dia keluar beritanya, udah langsung selang berapa detik kita langsung transaksi. Gitu. Nah, kadang kan kalau baru keluar berita tuh goyang grafiknya kan. Jadi orang transaksi kan. Udah tunggu dulu turun. Tunggu tenang dulu apa gimana? Pokoknya kita targetnya turun. Mau dia ganas yang penting turun dulu. Baru kita hantam. Karena di situ di saat dia koreksi itu harga aslinya kan. Iya, betul. Nah, di saat dia ada berita langsung ngaruh dulu. Pasti naik turun. Nah, tunggu turun. Nah, udah turun, kita hantam. Karena kita dapat bonus dulu gitu kan. Sebelum harga normalnya kita udah dikasih kalau pengurangan harga itu? Yang pengurangan harga. Misal kita harga teh botol misalkan harga 5.000, nah kita dikasihnya harga 4.500. Harga gitu. Pokok intinya kita dikasih apa lah istilahnya? Intinya di bawah harga standar lah kayak gitu. Atau harga eceran potongan terendah. Harga. Potongan. Diskon. Diskon. Aduh. Diskon harga. Diskon, itu. Ya? Diskon. Okay. Nah, itu kalau di forex. Ya. Ada lagi namanya binary option. Nah, kalau binary option itu kita hanya belajar tapi kalau tadi itu selain berita juga kita belajar teknikal namanya. Itu kita pelajari grafik. Jadi grafik itu kita akan memantau untuk bulan ini kira-kira harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Itu gunanya kita belajar grafik. Weh, ini berarti harus total ini ya kalau mau. Nggak bisa misalnya sambilan nih. Tapi banyak kayak yang melakukan sambilan kerja nih. Ya, misalnya dipantengin gitu, pelajari. Tapi ini tetap jalan gitu. Kalau ini Bang, kalau itu forex nggak perlu.
Forex nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalau forex kita hanya belajar, oh ini ada berita tertentu nih, gitu kan. Udah kita tinggal melihat grafiknya. Grafiknya sama nggak kira-kira? Kalau di beritanya bilang bahwa dia akan naik, Ya. tapi grafiknya turun, berarti kan pertabrakan. Iya betul. Nah, jadi kita tunggu dulu dia satu persepsi nih antara berita sama itunya. Jadi kalau udah dua pendukung kita, oh berarti paling nggak 80% lah gitu kan. Aman sudah ya. Oke. Jadi risiko kita cuma 20%. Oke, menarik ini Bang Doni ini. Jadi memang ini dunia digital dengan transaksi yang seperti ini. Ada nggak ide-ide gila Bang Doni nih? Ide-ide gila ini kira-kira Doni Sasaki ingin mungkin sekian tahun yang akan datang Bikin broker. Gimana pandangan broker ini, Bang Doni? Iya. Apa sebetulnya? Ini kan apa ya ide-ide kekinian mengikuti perkembangan teknologi, Bang Doni. Iya. Dan ya sepanjang saya jadi trader lah itu atau main di digital ini kan kebanyakan kita ya pakai jasa luar. Karena kita nggak disediakan di negara ya. Iya, di Indonesia belum ada ya. Nggak ada. Kalaupun ada itu dari luar yang dilegalkan. Membuka di sini berarti. Iya, jadi ya apa namanya? Misalkan ya hampir semua perusahaan yang ada, perusahaan trading yang ada di Indonesia itu semua dari luar. Kalau asli buatan Indonesia gitu, nggak ada. Sampai saat ini belum. Nggak ada. Okay. Padahal trader di Indonesia ini banyak sekali benar. Terutama sekarang koin. Oh, banjir, jamur. Hampir semua tongkrongan sekarang itu bahasnya koin. Koin. Nah, ini menarik juga koin itu sebenarnya. Betul. Apa sih koin ini sebenarnya kan? Itu yang Bitcoin ya atau apa? Koin. Semua ya. Jadi di dalam koin itu ada istilahnya koin yang koin raksasa lah, koin besar itu Bitcoin, Ethereum, itu yang mahal-mahal. Ada yang kalau sekarang Bitcoin harga 600 juta sebiji, Bang. Sebiji 600 juta. Dan harga tertinggi dia pernah tembus 900-an juta sebiji. Barang nggak nampak. Ini tapi masyarakat percaya beli itu gitu kan. Apa sebenarnya itu? Kalau oke lah kita nggak berbicara wujud nih. Tapi dalam bentuk apa dia kalau memang digital, oke lah ini barang digital lah, oke lah gitu. Tapi dalam bentuk bayangan realnya Bitcoin itu apa itu? Jadi logikanya gini, jadi orang nggak akan membeli sesuatu yang dia sementara nggak yakini, nggak percaya kan? Ya, oke, sepakat kan itu. Itu ada karena ada rasa trust di masyarakat dan bisa sampai harga segitu. Dulu kalau zaman-zaman aku masih kuliah nih Bang, dulu itu nggak nyampe 1.000, cuma 200 perak sebiji. 2010 itu. Dulu. Iya. 2011 itu masih 20.000. Ini jauh sekali sampai ratusan juta ini loh. Juta. Nah, ternyata setelah dipelajari, dia itu bisa dibilang apa ya, solusi kali ya. Jadi kalau misalkan kita mau transaksi gitu kan, ya dia menawarkan transaksi yang efisien, cepat, hitungan detik. Misalnya abang nih kita mau transfer ke abang nih kan. Abang di luar negeri, saya di sini, udah hitungan detik nyampe. Nggak pakai, berarti di situ semacam tidak ada perantara. Nggak ada perantara. Justru sistem yang disebut blockchain itulah yang jadi jembatan. Kayak host to host berarti langsung ya. Betul. Dan itu udah otomatis diatur sama blockchain ini. Dan kenapa dia bisa harga melonjak gitu dan bangun trust ke masyarakat? Karena itu jadikan sebagai mata uang atau alat transaksi oleh perusahaan-perusahaan besar kayak Tesla salah satu contohnya. Udah pakai Bitcoin ya. Dan orang luar itu dijadikan sebagai alat investasi Bitcoin. Karena orang mikir keamanan itu nggak mustahil bisa dibobol apa di hacker gitu. Seperti rekening kita di bank itu kan resistan juga masih itu. Masih rawan, masih riskan juga dibobol itu. Hacker itu masih bisa main. Tapi kalau Bitcoin nggak bisa. Karena kalau bank yang dibobol cuma satu server ibaratnya kan. Ibaratnya kalau ini kan semua server harus dibobol. Dan seluruh dunia. Jadi kan nggak masuk akal bisa dibobol. Oke, dia berada di inilah teknologi ya. Teknologi. Jadi kenapa dia mahal? Berarti kan pertama dia menawarkan keamanan, efisiensi, harga murah, bahkan gratis kalau sesama.
Oke. Hitungannya cepat. Ini ya, jadi transaksi ke depan Ah, berarti bisa jadi bahkan sekarang pun udah banyak berarti transaksi menggunakan Bitcoin ini ya. iya, sebenarnya kita ini udah di masa, mungkin kita aja yang telat nyadar kali ya. Iya. Sebenarnya kita udah di masa transisi sebenarnya. Perpindahan dari Hmm. fisik ke non fisik. Oke. Nah, Ini dengan metode yang sedang berkembang sekarang digital, apa-apa itu selesai di smartphone. betul. Mau ngapain, Bang Doni? Lapar nih. Nggak Aja. perlu. Iya. Sebenarnya betul. Semua ini akan selesai di sini. Bang Doni. Jadi ketika orang nanti sudah tidak lagi membawa uang, membawa dompet. Jadi asli hanya di sini. Berarti menurut Bang Doni bahwa Bitcoin itu adalah yang paling aman. Untuk saat ini ya, Ya. itu paling aman. Oke, paling Aman. aman ya. Iya, bahkan saya pernah naruh 200-300 juta di Bitcoin, aman-aman aja. Aman ya. Daripada saya naruh, ya nggak usah sebut merek ya, Bank Ya. Indonesia lah gitu. Ya, Itu saya dikit Masih was-was ya. was-was. Karena ada beberapa kasus bank yang Iya, itulah dilikuidasi, maksudnya nggak kan. kembali. Jangan sampai pas di saat saya yang kebetulan naruh, di situ kejadian. Jangan sampai 2 kali. Modal nikahnya ditaruh di situ, hancur. Nanti kalau mau tahu di part 1 ya. Oke, ini cukup menarik Bang Doni. Kemudian kalau ngelihat di NTB atau Mataram lah, apakah geliat trading ataupun Bitcoin ini sudah cukup mendapat perhatian nggak dari masyarakat kita di sini? Khususnya di sini loh ya. Di Lombok. Di Lombok ini. Di Lombok. Kalau di Lombok mungkin malah kalau di Lombok beberapa orang yang saya temuin nggak hanya main Bitcoin, malah udah melebar. Dia mainnya di koin-koin lain kayak Ethereum. Yang paling banyak malah Binance namanya. Koin lain lagi. Jadi malah masyarakat yang saya tongkrongan lah, masyarakat tongkrongan lah kayak gitu. Itu malah mereka lebih bervarian mainnya. Waduh. Jadi di lingkaran gitu kan, di lingkaran saya gitu kan. Teman-teman di Lombok itu malah udah main Binance. Malah koin-koin yang nggak pernah saya dengar itu ada. Ini menarik ini. Karena sekarang koin itu bermunculan, berjamur. Ada yang harga satu koin itu Rp45. Nggak nyampe Rp100, ada satu koin. Jadi itu yang membuat orang itu coba gitu ya. Coba siapa tahu besok naik gitu. Oke. Cuman ada teknisnya juga. Jangan asal ya. Jangan asal. Kita boleh beli, tapi yang kita paham itu ada nggak proyeknya ke depan, proyeksi digitalnya. Kayak misalkan tadi Bitcoin itu dia punya, itu dipakai salah satunya itu perusahaan besar Tesla. Kalau dia udah make kan ini udah kepercayaan luar biasa dari Elon Musk ini. Dan ada juga si koin-koin yang sekarang koin baru muncul nih. Ethereum itu sekarang dipakai untuk alat transaksi di di market NFT. Ya, jadi jual beli barang sebagainya di sana lah, dalam bentuk digital itu dipakai itu untuk transaksi. Jadi kan ada potensi nih untuk Ethereum. Begitu juga kayak koin-koin yang micin namanya, kalau di bawah harga 100.000 ya. Kayak misalkan Mana, terus kemudian ada apa lagi itu namanya, banyak lah koin-koin micin. Nah itu dia punya proyeksi game. Jadi kalau kita dalam game itu punya atribut, itu dipakai itu. Ada yang lebih kacau lagi Bang. Nah ini apa lagi nih yang baru ini? Ada istilah dunia di dalam metaverse. Di sana kita beli tanah, kita bisa beli rumah, kita bisa beli pakaian. Ya ini yang dibangun oleh Mark Zuckerberg, Meta kan? Iya Meta, dan ibaratnya di Meta itu dibangun beberapa kayak buat kampung baru ya. Kampung baru, dunia baru ya. Mungkin orang terlalu lama nunggu Mars kali ya. Dibuat dunia di dalam metaverse. Dan itu yang saya pelajari kemarin Bang. Itu apa menariknya itu? Enggak ngerti. Jadi ada kemarin salah satu band, saya lupa, mau konser di sana. Itu dia sewa gedung di situ. Belum masuk logikku gitu kan Bang. Dia sewa gedung di situ, dia konser di sana. Tapi yang konser dia cuma suaranya doang. Terus nanti ada kayak mungkin kartun gitu kan. Yang penontonnya ya. Iya, kartun yang nonton dan seolah-olah dia yang ini main. Dan itu tiketnya gila juga. $100 tiketnya. Dan penonton virtual berarti. Nonton virtual, memang yang nonton itu seolah-olah
kartun lah gitu kan. Tapi kan kita bisa nonton langsung lewat metaverse-nya. Jadi kita yang nonton tapi seolah itu kartun kita di situ nonton, tapi kita yang nonton memang bener langsung ring nonton. Itu hanya pakai smartphone atau apa sebenarnya? Pakai laptop, pakai bebas, mau smartphone, mau laptop bebas. Cuman yang nggak masuk akal itu yang ditonton ya kartun yang konser itu. Apa? ini luar biasa. Dan tanah di sana itu bisa 3 kali lipat harganya tanah di realnya. Terus belinya pakai apa itu? Pakai koin. Pakai koin. Koin itu dibeli dengan transaksi uang nyata dulu. Iya. Kita beli dulu nih, misalkan taruh salah satunya koinnya Ethereum apa mana gitu kan. Tergantung jasa di situ yang nyediain. Udah, kita beli itu. Dan ada juga kawan hitungannya. Ada memang yang udah nyoba. Ada yang udah nyoba. Di sana dia beli tanah, dia bangun. Bangun kayak rumah biasa gini. Terus dia sewakan ke orang, ngontrak. Jadi kayak ngontrak jasa apa namanya? Misalkan apartemen dia, lah. Jadi misal abang nih mau bikin misalkan Yes Podcast nih, taruh di situ labelnya. Bayar, Bang. Asli. Makanya udah gila dunia ini sebenarnya. Udah ngeri, Bang. Metaverse ini memang apa ya? Membuka kebuntuan orang berhayal, halusinasi ini diwujudkan. Jadi kan hayalan sebenarnya kan. Dan di sana tanahnya dibatasi. Sehingga kalau nanti udah habis unitnya, itu harga akan makin naik terus. Naik terus. Ini bagian dari proyeknya Mark Zuckerberg dia. Ngeri. Ini kenapa semua produk media sosialnya itu di Meta kan sekarang. Nah, saya yakin pada akhirnya nanti media sosial yang dimiliki corporate-nya itu akan ditaruh di sana semua. Oke, bahwa di sana kita memiliki 5.000 teman misalnya. Nah, teman kita itulah nanti menjadi lingkungan kita. Betul. Nah, ini sangat luar biasa visinya. Nah, makanya dengan kemajuan itu kita akan berpikir dengan masyarakat Indonesia nih kan. Iya. Kita jangan terlalu jauh lah kita bahas koin, kita bahas metaverse, itu jauh. Masyarakat Indonesia paham YouTube aja belum kok. Gak usah jauh-jauh gitu. Kita paham YouTube ini apa, gimana cara dapat duit di YouTube itu belum. Padahal hasilnya tadi udah diceritakan. Iya. 80-an juta sebulan. Jadi kan yang paling kan berkreasi berarti. Iya. Itu betul. Nah, jadi kalau kita punya kreasi dimanapun hidup bisa jadi ladang. Percuma juga, kadang-kadang mikir gini, percuma juga kita punya beberapa peluang tapi kita nggak bisa berkreasi, sama aja. Betul. Ini tahu ada peluang di situ, masih tinggal dia, masih menjadi penonton, dan yang paling nggak enak itu sinis, masih menjadi mengomentari hal-hal yang nggak baik. Karena beberapa YouTuber itu juga yang ternyata ternyata kita dapat uang di situ, dan pandangan yang negatif pertama itu dari lingkungan terdekatnya. Bang Doni Anda pernah nggak merasakan seperti itu? Ya jelas lah. Nah, gitu kan. Ya kadang-kadang ngapain sih coba-coba kayak gitu? Kadang nge-YouTube aja, ngapain sih gitu kan? Nge-YouTube gitu ya. Kan awal-awal biasanya kan awal-awal. Apa sih gitu nggak ada gunanya, gini-gini capek-capek, gitu tapi biasalah. Kan tapi ya sejauh mana sih niat dan usaha kita untuk kita seharusnya malah berbalik. Kita harus buktikan kalau kita bisa sukses lewat YouTube. Iya. Kalau ada yang sinis, jangan dijawab dengan sinis juga. Tapi buktikan. Iya, betul. Iya. Ini Bang Doni ini udah udah bercerita gamblang seperti itu. Kalau YouTube-nya seperti ini, tradingnya seperti ini. Jadi ini udah bukan sekedar bercerita. Jadi Bang Doni ini udah berhasil membangun trust, Bang. Jadi membangun trust, kepercayaan di Doni Sasaki channelnya itu. Sehingga ketika orang mengikuti Bang Doni, itu bukan teori gitu. Tapi kan sudah dipraktekkan. Dan itu juga ternyata udah hasil dari keikhlasannya bekerja 3 bulan nggak digaji. Iya, kalau nggak ada itu kan nggak ada bahan sang YouTube ya kan? Ya betul. Jadi inilah maksud saya. Jadi mungkin dulu kecewa banget kan, kerja di trading, terus sama sekali hanya capek meyakinkan orang, nggak dapat apa-apa gitu kan, karena dibayar berdasarkan orang yang mau invest kan. Betul. Nah ini ternyata sekarang lah dibalas nih Allah. Iya Allah membalasnya dengan cara yang indah Bang Don. Ya alhamdulillah luar biasa. Inilah anak-anak muda NTB, anak-anak muda Lombok yang sangat hebat ini. Jadi saya berbicara dengan Bang Doni ini banyak ternyata rahasia dibuka di Yes Podcast ini.
Ini spesial dibuka di Yes Podcast. Tapi tujuan kami, saya dengan Bang Doni sebelumnya sepakat bahwa kita bercerita bukan untuk apa ya, bukan pamer. bukan pamer, bukan sombong. Ini kesepakatan saya dan Bang Doni. Tapi yang kita utamakan adalah meraih kesuksesan itu, ingat loh, ada peluh keringat. Betul. Ada berdarah-darah, ada capek, ada pengorbanan yang harus dibayar, Bang Doni. Bang Doni merintis profesinya itu pernah menjadi pemanjat kelapa untuk mendapatkan uang, pernah terkubur di tambang ilegal sampai leher. Nah, ini yang sudah dilakukan gitu. Kemudian berhasil membangun, bahkan itu dengan keikhlasan menurut saya, karena keisengan merekam layar HP. Betul. Ya di YouTube-nya itu hanya menitip karena HP-nya HP kentang, tidak bisa banyak video, dan akhirnya itu berbuah manis. Closing statement-nya Bang Doni, apa pesan-pesan yang bisa kita berikan ini untuk baik untuk para YouTuber pemula maupun adik-adik yang orang-orang yang mau memulai di trading lah. Oke. Termasuk ke negara juga nih. Harus dong. Oke. Harus ada pesan yang kita titipkan ini Bang Doni. Kalau ke negara tuh gini. Harusnya negara hadir itu kan untuk memfasilitasi. Ya. Sekarang di zaman sekarang ini udah banyak masyarakat kita udah melek digital. Ya. Dan secara nggak langsung juga udah paham tentang trading. Ya. Nah, negara harusnya datang memfasilitasi, bukan membatasi. Dalam arti begini. Sudah waktunya negara untuk membedah diri, membangun gitu kan. Kita lihatlah. Karena di negara ini satu pun belum ada broker trading. Yeah. Harusnya negara menyediakan itu, karena kalau di binary option Bang ini malah lebih ekstrim. Satu kali pencet kita udah dipangkas penghasilan kita 15%, itu masuk ke broker. Wah, besar sekali. Satu kali pencet. Bayangkan kalau satu manusia itu main 10 kali pencet. Berarti udah berapa? 150%. 150. Satu orang. Iya. Kalau 1 juta orang itu sehari, itu kalau masuk negara berapa itu, Bang? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Nah, itu persen, dan itu ya pun pernah sekali pencet 14 juta ditransaksikan gitu kan. Nah, itu maksudnya kalau negara punya hadir, memfasilitasi, itu akan seenggaknya rakyat atau masyarakat ini malah secara nggak langsung itu mampu memberikan sumbangsih secara materi ke negara. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin nge-YouTube, nggak usah tanya dulu nanti akan sukses, nggak usah ragukan lagi nanti akan berpenghasilan dan sebagainya. Jalani aja dulu gitu. Nah, ini mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Kata kan? Bukalapak. Iya. Udah ngonten-ngonten aja gitu kan. Karena semua orang berawal dari nol kan. Iya. Nggak ada orang lahir langsung sukses. Pasti semua melalui tahapan. Iya. Tapi yang paling besar itu kan mimpi. Keyakinan dan mimpi. Itu yang biarkanlah proses yang menempa kita. Sehingga kita kalau udah lolos dari beberapa terpaan, ya insya Allah pasti kita akan berhasil. Nah, gitu kira-kira. Ya, ini luar biasa. Ini buat para pemula, dan tadi harapan besarnya sebenarnya ini karena Bang Doni ini adalah orang yang paham di dunia pertradingan dan lain-lain tadi itu sudah dijelaskan secara gamblang. Ya, meminta agar negara hadir. Negara hadir mengatur ini karena di belahan bumi yang lainnya ternyata sudah mulai diatur gitu, bahkan ada di Rusia ya. Iya, itu mungkin udah puluhan tahun yang lalu. Ya, itu udah broker sendiri ya. Jadi semua pendapatan itu juga bermanfaat untuk negaranya. Oke, semoga Bang Doni harapan ini pemerintah bisa dengar suatu saat nanti. Dan tentunya sebagai masyarakat kita juga berharap ya ini perlu kalau memang ada aturannya, perjelas aturannya. Ya, sehingga masyarakat kita tidak main tebak-tebakan ini. Betul. Ya, menurut si ini tidak boleh haram, ini segala macamnya. Tapi menurut negara boleh, dia berizin kok. Nah, ini mana yang didengar? Masyarakat pasti bingung. Di sini Bang Doni bilang negara harus hadir, ya. Harus hadir memberi kejelasan, memberikan kepastian bagaimana sebenarnya teknologi baru ini ke depan akan bisa menjadi alat transaksi yang sah di tengah masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi Bang Doni. Terima kasih juga sudah diundang ya. Sangat luar biasa. Tempat yang luar biasa ini. Sangat luar biasa. Pokoknya ini dengan Bang Doni ini saya spesial pokoknya hari ini, banyak dibuka yang baru di sini.
Oke, sekali lagi terima kasih Bang Doni, sukses terus. Sama-sama, Dengan sukses juga Yes Podcast ya. siap, seluruh aktivitas Bang Doni sangat keren. Anak muda yang kreatif, mampu memberdayakan hal-hal lain lagi nanti dengan yang apa yang sudah dibangun saat ini. Demikian sahabat YS Podcast, ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.